Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, spiritualitas tarekat kami, tarekat MSC, dikenal dengan sebutan spiritualitas hati. Kata hati dalam konteks spiritualitas hati mengacu pada inti seluruh kepribadian manusia dengan kemampuannya yang bersifat intelektual, emosional, fisik, dan seksual. Ketika seseorang berkata, "Aku mencintaimu dengan segenap hati," jelas berarti bahwa ia mencintai temannya dengan seluruh jiwa dan raganya. Menurut kitab suci, hati adalah sumber kehidupan, asal-usul perasaan dan rencana-rencana manusia. Kualitas pikiran dan kehendak, emosi dan pembicaraan, sikap dan kelakuan manusia ditentukan oleh hatinya. Pater Chevalier, pendiri tarekat kami, juga yakin bahwa hati manusia adalah seluruh diri manusia. Ia berkata, "Hati kita menentukan siapa kita. Hati kita menentukan entah pikiran, perbuatan, atau maksud kita baik atau maksud kita jahat." Di dalam bacaan Injil, Yesus mengulangi kembali apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya yang terdapat di dalam bacaan pertama, yaitu, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Dalam permenungan saya, jalan Tuhan yang harus disiapkan ialah jalan menuju hati kita manusia. Sebab di dalam hati kitalah Allah bersemayam dan bertakhta di sana. Hal ini menandakan suatu pertobatan hati bagi kita. Artinya, hati kita haruslah dibersihkan dari segala dosa dan kelemahan manusiawi kita, agar kelak di hari raya Natal nanti hati kita bisa menjadi palungan yang nyaman bagi Tuhan. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan pertobatan wajib dilakukan karena hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Hanya mereka yang bertobatlah yang bisa menikmati langit dan bumi yang baru. Sahabat-sahabatku yang terkasih, Advent kedua diidentikan dengan cinta. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan beberapa buah rohani berikut ini. Pertama, sesungguhnya masa Advent adalah masa yang penuh rahmat. Sebab gereja telah menyiapkan 4 minggu penuh agar seluruh umat Katolik menggunakan masa itu sebagai masa pertobatan. Namun, masa Advent akan sungguh-sungguh menjadi berkat untuk kita semua jika kita mampu melakukan pertobatan hati, yaitu mengosongkan hati dengan membuang segala dendam, dosa, mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk, dan mengisi cinta di dalam hati kita masing-masing. Dengan pertobatan hati, kita akan lebih siap menyiapkan hati kita untuk kedatangan Yesus di hari raya Natal. Kedua, pertobatan mengandaikan kerendahan hati. Sebaliknya, kesombongan hati menutup relasi kita dengan Allah. Selain itu, dengan kerendahan hati, kita bisa menerima rahmat Tuhan yang berlimpah ruah. Marilah kita belajar dari aliran sungai. Aliran sungai yang paling rendahlah yang memperoleh banyak air sehingga terbentuklah sungai yang sungguh-sungguh dalam. Begitu jugalah dengan rahmat Tuhan. Semakin kita rendah hati, maka rahmat Tuhan akan semakin berlimpah untuk hidup dan hati kita. Pater pendiri kami, Jules Chevalier, pernah mengatakan bahwa yang membuat Bunda Maria istimewa di hadapan Allah ialah kerendahan hatinya. Hal ini tertulis dengan indah di dalam Magnificat Bunda Maria. Ia mengatakan,
Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Injil Lukas pasal 1 ayat 47 sampai 48. Masa Advent adalah masa di mana kita belajar rendah hati seperti Bunda Maria. Pater Chevalier mengatakan bahwa Maria adalah orang sederhana dan rendah hati, maka Allah senantiasa mendapatkan tempat di hati Bunda Maria. Tuhan memberkati kita semua.